Ya, welcome to Hang in There. Terus gue adalah Lace, hostnya. Ini acara di mana kita bakal ngobrol-ngobrol, bahas-bahas topik-topik yang relevan dan menyenangkan untuk diobrolin. Yang gue mau bahas hari ini adalah tentang gaya atau style. Gue tahu semenjak adanya kamera di handphone, orang makin sering OOTD atau tiap hari kayaknya gaya, tiap hari baju harus kelihatan baru. Kayaknya kalau ada baju yang keulang, ada rasa malu, padahal menurut gue nggak perlu gitu juga. Apakah gaya harus mahal? Apakah gaya harus membeli merek-merek terkenal? Nggak juga. Ada beberapa celah yang bisa lo cari buat tetap keren dengan budget yang cenderung murah. Contohnya adalah lo mungkin bisa thrifting, lo bisa pergi cari baju-baju second di social media atau di Instagram juga. Itu bisa lo lakuin, atau mungkin lo juga bisa pinjem baju bokap, baju nyokap biar tetap up to date, karena nggak ada salahnya juga pakai baju-baju dari generasi lama, malah bikin lu beda sama dandanan zaman sekarang. Hari ini gue pengen ngobrol sama temen gue. Menurut gue dia lumayan aficionado dalam memberi tips-tips biar lu bisa keren tapi kantong lu nggak pakai boncos. Let's go. Ya, tamu gue hari ini adalah seorang solois, musisi. Dia juga seseorang yang sangat dandy dan suka dandan. Ya, kita panggilkan saja langsung ke kursi panas Ben si Hombing. Silakan dulu Ben. Bawa santai aja bang. Parkir di mana bang? Truknya bang. Panas kursinya bener loh. Kenapa? Panas kursi. Tadi kan lo bilang kursinya panas beneran. Awas mateng, rencana lu mateng. Nih, selamat datang Ben, buat nyaman Selamat dulu aja. datang. Lagi Kita perlu ketos gitu nggak? Tapi nggak kena. Kena. Boleh. Nih lo gue undang ke sini sebenarnya karena dandanan lu keren. Terima kasih banyak. Gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai lu bisa jelasin nggak? Nih yang lagi lu pakai hari ini apa aja? Berapa harga outfit gue gitu ya? Iya lo kalau lo mau ngasih informasi itu Jangan boleh, sih. cuman gue nggak nanya sih. Jangan. Ntar ketahuan murah-murah semua baju-baju yang gue pakai. Coba kasih tahu dong. Hari ini gue pakai celana denim wash gitu, Zara cewek, Zara women's. Cross ya bisa ya. Jadi gue emang lumayan sering pakai baju-baju cewek. Sweater ini juga crop gitu, dari Zara women's juga, yang pastinya diskonan. Celana juga diskonan waktu itu. Terus topi beli di akun online Asik tuh topi lu. Instagram gitu, toko second gitu. Topi juga second lah bisa dibilang. Sama ada sepatu boots dari brand lokal Sagara. Jadi ya itu yang gue pakai. Jadi rahasia keren lo kalau nggak lokal, thrift. Rahasia keren gue sebelum lu keluar rumah gosok gigi 3 kali. Lo beneran gosok gigi 3 kali? Enggak sih. Kayak gue, ya kita tau lah kayak we know you as a fly guy. Lo kayak bisa dandan, bisa madu-maduin baju. Tapi kayak experience pertama lo tentang style tuh apa yang paling lo inget? Kayak mungkin ada tokoh-tokoh yang kayak, wah nih orang keren nih, gue pengen dandan kayak dia, gue mau coba. Ada sih, jadi zaman gue SD dulu. Gue SD, lu SMP berarti Karena kita, gue inget. Gue SD juga. Gue inget kita beda 3 tahun, berarti kayak gue SMP, gue SD, lu SMP. Gue SMP, lu SMA. Gue sekarang lu udah, gue punya pacar sih. Lu udah nikah nih sekarang. Itu kan progres hidup aja. Terus Gue inget banget gue SD kelas berapa ya? Kelas 4 gitu. Gue suka banget nonton MTV, E-Channel, apalagi yang deket-deket tuh. V-Channel. V-Channel, E-Channel. E-Channel mah artis-artis. Iya bener juga. Iya. V-Channel, MTV, satu lagi gue lupa namanya pakai. FTV, Fashion TV. Lo nggak nonton? Boleh Nonton nggak ya? dulu nonton? Nonton yang lingerie. Iya. Nonton. Tahuan deh. Tahu lagi. Iya. Pokoknya zaman-zaman gue SD gitu kan, emang gue lumayan suka sama musik hip hop zaman waktu itu. Oh, lu suka hip hop dulu? R&B, siapa ya? Mario, Chris Brown, Chingy. Wah, untung lu nggak jadi rapper sih. Oh Marion. Gue nggak waktu itu nggak pengen jadi rapper, cuman yang gue suka banget dari mereka gaya berpakaian nih.
mereka identik Fubu. biasanya pakai Fubu, Habis itu Bryce, NYCE, iya, iya, iya. yang gitu-gitu. Habis itu kalau jeansnya True Religion. Yes, True Religion, kalau enggak ini Evisu. Evisu kalau nggak Evisu. Gue tuh iya. suka banget, awalnya yang gue tiru dari mereka tuh mereka kalau pakai celana denim yang gombrong banget gitu. Iya, iya. Terus kayak boxernya Kelihatan. celananya kayak sengaja dilonggarin terus kayak emang mau pamer pantat atau apa gue kagak ngerti. Cuman entah kenapa itu keren banget menurut gue. Cuman gue dari SD kayak Iya gitu. nggak? Lu gitu juga pasti. Iya. Terus selain celana baggy dan boxer kelihatan itu gue juga inget gue tiruin. Mereka biasanya sneakersnya keren-keren. Iya, iya. Clean banget lah, antara all white atau all black. Lu sempat suka sneakers juga berarti? Gue sempat suka banget sama sneakers. Terus gue biasanya pakai celana gombrong, denim gombrong gitu. Lacesnya gue longgarin, Iya. tangnya gue keluarin terus celana denimnya gue Lu masukin, Gua masukin ke bawahnya situ kan? Dalam tangnya. dalam tangnya. Gue pakai snapback gila. Lah ini snapback juga nggak sih jatuh? Ini Iyalah. tracker kalau bisa dibilang. Tapi Mirip tapi beda. Terus gue ingat banget gue pernah nitip om gue kayak dia tinggal di luar negeri gitu, gue bilang, Canggih "Om, nih. gue pengen banget punya bling-bling, beliin dong, cariin bling-bling dong." Lu beli? Akhirnya dia beliin bling-bling $20. Lu pakai bling-bling itu Gue dulu. pakai bling-bling terus gue kelas 6 SD waktu itu. Gue kebetulan udah tindik kuping. Kayak kalau dulu kita ketemu temenan sih kita. Enggak berantem sih kita kayak. Kita tonjokan nih. Terus gue inget banget gue kelas 6 SD gue ditindik karena bokap gue bilang, "Bel, lu gak mau tindik?" Gue kayak, "Hah? Buat apa?" "Ya udah tindik aja." Ya udah, terus gue pakai anting berlian yang segede. Beneran tuh berlian itu. Enggak lah. Tapi gue pakai anting berlian, pakai snapback, pakai bling-bling, celana gombrong, boxer kelihatan, sepatu yang begitu. Pengen dipukulin banget sih gue dulu. Gue kalau ketemu gue dulu, gue pukulin sih asli. Kayaknya Parah. gue juga sih. Tapi gue bisa relate. Biasanya gue kalau ketemu orang yang dandanannya kayak gitu juga, gue malah ngerasa nyambung. Oh iya? Iya, gue malah ngerasa, wah nih keren juga nih kayak gue. Terus kayak kalau masalah kayak dari SD, emang gue suka kan pakai celana itu, kalau celana lo agak melorot namanya sagging. Sagging pants. Oh, sagging. Itu sagging pants. Dulu zaman SD kan kadang-kadang bocah-bocah tuh teman-teman gue belum punya boxer, jadi masih pakai celana dalam biasa. Jadi ketika celana lo sagging gini, di sininya kelihatan kulitnya gitu loh. Terus kayak itu aneh banget, cuma mereka gak ngerti aja kayak udah. Tapi rider atau GT man? Itu rider atau GT man itu enggak banget kan. Soalnya kita dulu nggak tahu beli boxer yang keren Iya, gimana. bener. Gue bingung banget. Nah, kayak lo tuh dari tadi nyebut kayak gue bisa bilang lo belanjanya explore gitu. Kayak banyak orang belanja kayak udah yang ada aja di department store, ada apa itu yang diambil, yang lagi tren tuh apa diambil. Tapi kalau lo tadi nyebut beberapa barang lo second atau lo thrifting, tapi sebenarnya lo bisa jelasin nggak kayak thrifting tuh sebenarnya apa dan menurut lo apa? Thrifting, apa ya thrifting? Thrifting menurut gue kayak intinya lo beli pakaian bekas orang. Pakaian yang masalahnya kadang juga ada barang yang misalkan lo nemu baju umurnya udah 5 tahun nih, tapi dia nggak laku-laku, nggak pernah dipakai sama orang actually. Jadi masih dibilang bekas juga nggak bisa, cuman dia kayak stok lama gitu lah. Oh, stok lama yang nggak laku. Yang nggak laku atau nggak pernah dipakai, cuman dia pindah-pindah dari tangan pedagang A ke B ke C. Jadi pas lu misalkan beli di pedagang C, ini masih baru nih kondisinya. Misalnya bau dan kotor karena udah pindah-pindah tangan, lewatin kondisi apapun. Cuman sebenarnya dia nggak bisa dibilang baju bekas. Jadi menurut gue kayak thrifting tuh bisa jadi lu beli baju bekas. Jadi kalau ngomongin thrifting, Tapi bekas baju, juga thrifting berarti? bekas juga thrifting. Yang pasti thrifting itu bukan lo beli barang baru dari tokonya langsung. Oke. Jadi bukan beli barang baru dari tokonya langsung, bisa jadi kayak gue beli punya lo, itu thrifting juga, atau kayak gue beli di pengepul ke Senen. Bisa gitu, dibilang sih, second hand, pre-love, thrifting tuh menurut gue tipis banget tuh garis. Orang yang dagang juga udah tahu merek ya. Orang yang dagang juga udah tahu merek dan kayak jaket, tipe-tipe siluetnya kayak jaket harusnya harganya berapa, sweaternya terbuat dari bahan apa, celana jeansnya ini jeans biasa atau Levi'snya Levi's yang Tipe apa? dibikin di Jepang kah, di Amerika kah, atau yang made in Indonesia Spesifik gitu. ya? Spesifik banget ya? Spesifik, dan beberapa penjual sekarang emang udah
apa ya? Mereka spesifik hanya jualan barang yang mereka suka doang. Jadi mereka knowledge-nya, pengetahuannya nggak kalah Sama yang beli. sama pembeli. Tapi kenapa orang thrifting? Kenapa lu juga thrifting? Gue thrifting karena gue pengen ngurangin jumlah baju yang diproduksi di muka bumi ini sih. Asik. Bener nggak? Itu beneran alasan lu atau alasan lu Tapi pengen itu gaya itu bonus? Gue coba seimbang aja sih. Gue nggak bisa bilang, putih ini kayak gue beli di toko juga. Cuman bisa dibilang 70% isi wardrobe gue semuanya baju-baju bekas semua. Bahkan boxer sama BH gue juga. Apa lu punya BH? Sorry. Tadi pertanyaannya apa ya? Gue nanya, kenapa orang Oh, thrifting? kenapa orang Kenapa lu thrifting? thrifting? Padahal lu bisa aja kan kayak Karena- ke toko beli aja yang baru tapi yang murah gitu kan. Kalau gue pribadi ya, Iya. karena gue punya banyak sisi dan gue orangnya punya banyak keinginan nih. Misalnya hari ini gue mau jadi kayak gini, gue mau jadi A hari ini secara penampilan. Besok gue mau jadi B, lusa gue mau jadi C, Oh. 3 hari lagi gue mau jadi D. Itu kebetulan karena emang gue berubah-berubah. Gue punya banyak referensi Gaya ya? stylingan, gaya, cara berpakaian yang gue suka banyak. Jadi gue pengen coba semua. Dan gue ngerasa pindah-pindah gaya berpakaian ini itu gue banget. Emang gue ngerasa gue tipe orang yang ganti-ganti gaya dan gue fine dengan gaya yang berubah-berubah gitu. Gue lihat siapa di mana gue kayak, ini gue suka ini nih. Gue lihat siapa di mana, oh gue suka ini, dan gue coba comot-comot sedikit-sedikit dari banyak yang gue lihat, dari banyak yang gue baca, dan gue praktekin sendiri. Kalau lu tempat favorit buat lu thrifting di mana? Kayak dari tadi lu nyebut beberapa tempat nih, kayak ada rekomendasi mungkin buat gua atau yang nonton? Salah satu tempat favorit gue di dekat rumah gue, Pasar Kebayoran Lama. Cuman emang dia itu jumlah penjualnya nggak banyak, sama pemutaran si penjual-penjual ini nggak sering restock barang lah istilahnya. Jadi musim-musiman kadang bagus banget, tapi kadang Zong juga. barangnya itu aja gitu. Iya. Cuman karena itu yang paling dekat dari rumah gue dan rumah kita, gue paling sering ke situ sih. Kalau Pasar Senen udah pasti salah satu yang go to place-nya semua orang, dan banyak bahkan yang punya link ke penjual-penjualnya. Jadi beli barangnya nggak perlu nyamperin tokonya, tapi langsung nanya sama penjualnya, kayak ada Jalur belakang nih. Ya? jalur belakang. Iya. Itu- Pasar Senen sih kalau paling gede di Jakarta dan paling masuk akal harganya, Pasar Senen sih. Instagram tapi lu suka juga kan belanja di sana? Instagram menurut gue kayak ada sensasi yang beda aja, beli baju beli thrifting online sama offline gitu. Menurut gue online tuh ada sensasi yang berbeda. Kayak lo bisa lihat, lo buka account satu toko penjual baju-baju second di Instagram, lo bisa lihat kayak dia kurasinya gimana, barang-barang yang dia jual kayak gimana. Adakah kayak dia ngepost kayak fit pick stylingan buat pakai baju yang dia jual kah? Iya. Jadi kayak menurut gue lebih bisa menghargai orang yang jualan online, karena apalagi kalau misalkan emang kelihatan kalau account-nya, feed-nya gitu, stories-nya Curated emang gitu. dikurasiin dan dia care lah dengan baju-baju yang dia jual dan orang-orang yang beli baju-baju dia. Dia seolah-olah kayak bikin brand di atas baju-baju second Yes, gitu, ya kan? persis, Kayak udah nentuin brandingnya kayak gitu. Tapi berarti mereka ngambil dari Senen juga nggak ya kira-kira? Banyak sih. Ngambil bal-balan gitu ya biasa sistemnya? Gue lumayan, gue punya beberapa teman penjual baju online di Instagram gitu, yang belanjanya juga tempatnya sama-sama kayak gue. Cuman kan yang namanya kayak beli baju second gini, thrifting gini kan lo jarang banget bisa dapat satu barang yang sama 2 kali. Iya. Jadi gue tetap menghargai, kalau misalkan gue mau belanja terus gue nemu satu sweater yang gue kayak gue nggak jadi beli deh. Terus besokannya gue lihat di account ini dijual sweater ini, terus akhirnya gue beli. Tapi harganya lebih mahal dibanding pas gue lihat offline langsung di pasar nih. Gue bakal tetap menghargai harga si penjualnya, karena kan yang tadi gue bilang kurasinya mereka, niatnya mereka ngatur account-nya mereka itu butuh effort dan harus dihargain aja sih. Berarti lu menghargai kalau orang-orang yang jualan thrift shop online ini jual dengan harga yang mahal. Tapi kayak gue ngelihat banyak banget yang mahalnya agak kebangetan sih, kayak kaos-kaos vintage gitu kan lagi zaman-zaman yang harganya lumayan
overpriced lah menurut gue. Kayak di zamannya kayak kaos itu harganya nggak segitunya. Tapi sekarang iya baru bisa dihargain gede sekarang. Ya kayak tanggapan lu buat yang jualannya kayak gitu gimana? Yang dagangannya kayak gitu? Menurut gue kayak masalah harga itu sangat-sangat subjektif. Balik lagi ke Hah. lo seberapa pengen dan seberapa butuh, seberapa suka sama satu produk itu secara spesifik gitu. Karena yang tadi gue bilang kayak baju second gini, baju terus pakaian thrifting ini lo sedikit banget bisa dapat kesempatan untuk nemuin di tempat lain Iya, atau di buat nemuin kesempatan dua kali lain. Jadi gitu menurut ya. gue kalau lo emang menurut gue semua nilai itu nggak ada yang salah. Tapi cocok nggak sama yang mau beli. Oke. Kalau nggak cocok berarti itu barangnya bukan buat lo. Menurut gue. Iya, gue juga lumayan gitu sih. Kalau gue nggak dapet barangnya, bukan buat gue kali Iya. gitu. Kalau lo misalkan dijual mahal banget, tapi lo mau beli, berarti itu cocok buat lo. Berarti itu di Panggilan luar jiwa harga ya? mahal itu emang nilainya pas aja sama sebagaimana lo sebagai pembeli menilai produk itu gitu. Lo ada ini nggak sih cara kayak nentuin ini barang jodoh nih buat gue, ini barang bukan jodoh kayak oh gue lihat barangnya terus gue diemin 3 hari. Biasanya gue flip a coin gitu sih. Beli nggak, beli nggak, beli nggak. Oh lu beneran kayak gitu? Nggak. Terus kayak ada kayak apa ya hasil thrift kayak lu nemuin wah nih pure gold nih ini nih mahal tapi lu nemunya murah banget steal deal gitu pernah lo alamin gak? Apa ya, gue kayak pernah nemu kayak beberapa baju desainer gitu. Dan emang yang setelah gue cek legit, terus gue jual mahal banget. Lu jual lagi tuh? Lu Gue nyesel sih gue jual, cuman gue kayak belinya kayak mungkin kayak 50.000 apa 60 ribuan. Kayak gue jual 3 juta deh waktu itu. itu lu Itu paling penemuan, kalau nggak salah kayak apa ya, kayak jaket Lanvin. Lanvin? Gue nggak tahu baca kayak Lanvin nggak sih? Apa sih Lanvin? Bener ya? Reza Tulisannya Lanvin. Oh iya iya. Setahu gue baca Lanvin. Kalau nggak salah ya, gue maaf kalau gue salah ngomong. Itu gue nemu jaket itu terus gue jual 3 juta gitu. Terus gue bilang gue nemunya murah banget ke si yang mau beli, terus bilang nggak apa-apa, gue mau beli gitu. Oh itu kebetulan lu nemu barang keren asli udah lu legit cek oh nih itu emang lu nemu emas lah pada saat itu. Iya. Tapi lu pernah nggak kayak kegocek barang palsu? Karena banyak juga kan sebenarnya kayak barang-barang KW yang Pernah. tersebar di perthrift. Dan ini kalau kayak di online gitu, emang belakangan ini banyak banget, belum banyak yang tahu tapi belum banyak yang sadar, tapi emang banyak banget kayak penjual-penjual online ini. Ada beberapa yang iseng, kayak misalkan mereka, karena kayak biasanya tuh factory itu dari Cina pabriknya, biasanya. Iya. Dan mereka bikin barang-barang palsu, barang-barang imitasi yang nyaris banget kayak asli. Tapi lumayan tipis banget tuh ya yang palsu sama asli. Kayak kalau lu nggak bisa Tipis banget. nggak pernah megang barang aslinya lu bisa nggak? Bener, nggak bisa apalagi kayak tahu. beberapa barang-barang mahal gitu, misalkan jaket Fish Fam, misalkan yang dipakai John Bear, misalkan 20 juta. Ada yang jual second di Instagram 6 juta. Lu pikir itu bener gitu? Lu pikir itu bener, lu pikir itu second. Iya. Tapi ternyata pas lu pegang, biarpun tipis banget, oh ternyata itu palsu. Itu lumayan berbahaya. Tuh Bisa dibilang. ngomong-ngomong tato lu di leher baru Ben yang macan. Kayak gue baru lihat apa Baru, ternyata baru. baru ya? Ada kiri kanan kembar. Itu thrifting juga tuh tato. Ini nemu di pasar ular. Coba dong shoot tatonya tuh keren tuh yang macan. Yoi. Kalau tato lo ada ceritanya juga nggak Bin? Kayak Wah, lo pertama nato kapan sih? gue pertama kali nato SMA kelas 3 kalau nggak salah ya. Bokap sama nyokap gue cerai, terus gue bikin tato untuk kayak mengingat kejadian tersebut. Gue diam-diam bikin tato, Diem-diem tuh sendiri. berarti. Pakai duit gue sendiri sih kalau nggak salah waktu itu. Gue waktu itu punya prinsip kalau gue akhirnya mau nato, gue mau pakai duit gue sendiri, nggak mau pakai duit orang tua. Gue akhirnya nato, berhenti kayak jeda lumayan lama sampai 2-3 tahun kuliah, tiba-tiba bluk. Sekarang udah Nggak berasa tiba-tiba rame aja. udah rame, banyak banget temennya nih. Tadi cuma satu. Iya. Tato juga gue tadinya sangat-sangat filosofis gitu. Gue kalau mau bikin tato harus punya ceritanya, harus punya kejadian yang penting baru gue mau bikinin tato. Entah itu desainnya dari gue atau desainnya dari artis, tato Lain, artisnya. iya. Karena gue juga cukup menghargai tato artisnya. Kalau gue pengen bikin tato sama tato artis yang gue suka, gue pengen dia bikinin
desain yang dia suka juga, bukan cuman gue maunya Bukan request lu kayak doang. gimana. Iya, karena menurut gue kalau misalnya kayak gitu mending gue datang ke tempat studio yang bisa walk in, bisa bikin apapun yang customer mau. Iya. Gak fair menurut gue kalau lu datang ke sebuah seniman terus lu minta dia bikinin karya orang lain, terus lu mau di Google kayak Iya. tatoin gue ini dong, menurut gue tuh Iya. kayak Aneh banget sih. salah aja sih kayak. Oke, nice. Thank you Ben. Nah, kan dari tadi gue lihat lo, gue ngomongin tato lo juga nih dari Yes. tadi. Sekarang gue pengen nantang lo buat bikin tato. Ah, Iya, bikin tato di sini. Sini. bikin tato di sini. Enggak bercanda. Gue mau nantang lo bikin tato di ada karya gue. Mana Ki? Jadi Wow. Gue pernah lihat ini sih, Vi. Jadi Ini dulu lu bikin sendiri gak sih? Iya, jadi dulu gue ceritanya waktu kuliah, gue waktu lulus gue bikin karya sepatu kayak gini, bikin Air Jordan kayak dulu kan. Tadi lu bilang lu juga suka sneakers dan lu suka tato juga. Gue pengen nantang lu buat coret-coret sepatu itu. Nih markernya udah ada semua Sumpah, di sini. terserah. Serah lu mau bikin apaan, nulis apaan. Oke. Take your time sambil duduk-duduk, sambil ngobrol-ngobrol boleh. Cerita-cerita yang lu gambar apa, boleh banget. Oke. Siap. Lu bisa ceritain dikit nggak Ben, itu yang desain yang lu bikin apa nih cerita? Ini kayak Jordan 11 jadi kayak Adidasnya Kobe gak sih? Gue kira terong. Terong. Iya, lumayan Kobe karena ungu Lakers. Kalau lu bilang tadi kayak Buzz Lightyear. Iya, gue bilang kayak Buzz Lightyear juga sih. Color line-nya ungu gitu. Kalau ini jadi sepatu beneran, bakal lo pakai nggak? Enggak sih. Terus ngapain lu bikin? Karena ini spesial di acara lo dan ini pemberian dari lo memberikan gue kesempatan buat bikin ini dan gue pengen bikin sesuatu yang lo nggak akan pernah lupakan. Cuman mungkin dalam kesempatan ini nggak pernah lupakannya karena jelek banget. Ya cuma yang penting lu happy lah ya. Yang penting seneng. Oke, thank you Ben. Sama-sama. Ini adalah karya Ben Sihombing. Dia udah kita ajak ngobrol, udah kita ajak gambar-gambar. Sekarang waktunya dia kita ajak main. Kita bakal main game. Ini charades atau kita bakal ngeperagain. Jadi misalkan nanti gue bakal milih topik nih dari gelas. Gue lihat, ntar gue peragain, lu yang nebak. Ntar gantian, lu yang peragain, gue yang nebak. Siap. Kalau nggak bisa nebak harus ada konsekuensinya nih. Apa ya? Ya, jadi kalau lo salah nebak, gue boleh nanya lo apaan aja. Kalau gue yang salah nebak, lo boleh nanya gue apaan Apa aja. aja? Ini Oke. cuma gue lumayan ngeri nih. Kayak gini dia kayak. Berarti lo nggak boleh salah. Iya, lo juga nggak boleh salah. Oke, kalau gitu kita mulai game-nya. Sweet. Sweet. Ya, temanya tentang profesi, bahasa Indonesia semua. Oke. Ntar lu boleh ngasih tanda kayak misalkan berapa kata, misalkan ini 2, ini 3 kata gitu. Oke. Lu boleh tebak kayak gitu. Tergantung ditanyainya gimana ya. Tergantung nanti topik yang keluar apa. Oke. Sweet dulu ya sekarang. Tuh, 2, 3. Oke, gue kalah. Berarti Gue kalah berarti gue duluan. lo nebak duluan. Iya. Gue nebak duluan, apa gue duluan? Iya benar iya. Yang pilih siapa? Gue yang pilih atau lo yang pilih? Ya udah lu deh, duluan pilih. berarti. Minum, Pak. Iya. Arisan. Jadi pemenang arisan RT 6 RW 7 hari ini adalah iya. Iya. Gue nggak boleh tahu. Oke. Mulai? Mulai, ada batas waktunya ya. Berapa batas waktunya? 1 menit. Oke, 1, 2, 3. Lu peragain, gue nebak. Oh iya. Kan lu yang ngambil. Apaan? Rapper tidur. Banker tegap. Apaan kenek? Kenek, kenapa tidur anjir? Jaga asrama, jaga kosan, uang kosan, rentenir kontrakan. Apaan sih? Maling waktu tidur. Rampok waktu tidur kantong. Copet. 2 copet dipotong. 2. Hah? Anjir, gue gak boleh salah, ini apaan? 2, sejoli, tukang ngomong. Aktor,
Kantong. Hmm. Oh lu uang, kantong, uang, kantong, uang, kantong, tidur. Vi, gue kira lo akan bisa nebak ini sih. Bentar. Terakhir kali 1 kali 1. Harusnya yang meragainnya salah nggak sih yang dapat konsekuensi? Enggak dong. Enggak dong. Anggota DPR. Oh, Ih, gue udah memberikan semua clue-nya. Nyuruh-nyuruh orang. Tidurnya kan. gue tahu. Duit kantongin kan. Ntar gue di penjara lagi. Tidurnya gue Tidur. tahu, Ben, tapi gue nggak tahu Tidur. gini. Apalagi tadi gue. Susah banget sih. Bahaya nih permainannya. Itu pesan untuk para kalian. Para kalian. Iya. Gantian ya. Oke, gue salah. Berarti sebenarnya lu udah boleh nanya gue apa aja Gue konsekuensinya. langsung lihat. Oke, pertanyaan gue adalah harus yang lu nggak nyaman jawabnya kan? Iya nggak juga, yang nyaman juga boleh. Kan lu baru beberapa bulan ini menikah kan? Pasti gini loh orang-orang. Apa hal yang lu paling kangenin yang dulu lu suka lakuin dan sekarang lu nggak bisa karena lu udah nikah dan tinggal bareng? Yang paling gue kangenin Yang sekarang lu udah nggak bisa lakuin bareng lagi? apa ya? Yang sekarang lu udah nggak bisa lakuin lagi? Yang udah nggak bisa lakuin lagi apa ya? Wah, anjir gue kayak punya jawabannya tapi Boleh dijawab gak? gue harus jawab, jawab. Hal yang gue kangen nggak bisa dilakuin waktu nikah lagi adalah mungkin apa ya? Pacarannya anak muda gitu sih. Gue tau waktu nikah, kita masih bisa pacaran, masih bisa jalan. Cuman karena udah nikah deg-degannya beda. Wih, Kebayang gak sih lu? gila ini jawaban yang lebih deep dari yang gue kira. Kayak kalau gue misalkan bukan berarti gue pernah misalkan kalau lu masih pacaran terus lu ke parkiran gelap-gelap gitu kayak ada yang ketok kaca mobil lu, orang langsung curiga tapi itu bikin kedegan lu mentok. Kalau sekarang gue kayak gitu ada yang ketok kayak gue tinggal ini ngasih buku nikah saya, gitu Pak. loh. Iya ini dari saya Pak, ini buku nikahnya. Oke. Cuman kedeg-deganan waktu masih pacaran itu sih Berbeda berarti. itu beda, itu lo nggak bisa dapetin lagi. Bukan berarti turun, tapi gue cuma itu adalah progres lo jadi lebih matang kayak semuanya. Lebih Pinter banget tuh pertanyaan jebakan, jawabannya jadi bikin dia lebih mulia. Iya, gue juga calon sih jadi DPR kayaknya. Cuma jawabannya politis. Boleh. Jawabannya boleh. Gantian Cuma belum kelar gue. Maaf. Cuman ya udah kayak lu cuma jadi lu jadi legal, tentu lu masih bisa pacaran, cuma lu bakal kangen aja sama deg-degannya, sama seru-seru panik-paniknya. Berarti gitu, lu kangen? Itu sebuah hal yang ngangenin nih? Itu lumayan, bukan ngangenin sih, lu nggak bisa dapetin lagi deh, karena emang udah bukan tahapnya lagi, tahap lu udah lain sekarang. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya, semoga pemirsa puas dengan jawaban Politis saya. politis ini. Lanjut. Gue berarti, mana nih? Set. Gue nggak boleh lihat lu, Ben. Gue boleh nanya tapi kan ya? Hah? Kalau gue nanya kayak berapa kata lo jawab gitu boleh gak sih? Ntar gue, iya bisa. Tapi gue jawabnya juga pakai ini doang, kayak syarat. Oke. 2 kata. Driver online. Jaket. Pengendara. Bulet. Oke, Oce. Nama orang. Bunderan. Ini nama orang bukan? Bukan nama orang. Mengendara. Rider.
pakai motor. Ada apaan gila? Wah susah banget sih itu. Susah sih. Apa? Tadi lu hampir bener tapi. Waktu lu jawab supir lu udah bener. Tadi waktu gue ngasih roda tuh, gue mau ngasih tahu rodanya ada 3 bajai, supir bajai. Tadi gue gini maksudnya itu kayak Ini lu apa? suka pakai anduk kan kayak bajuri gitu. maksud gue itu tadi supir bajai. Oh, Kayak gitu. harusnya lu pakai handuk kayak gitu, bukan kalau gini kayak pakai jaket, Vi. Lu kebanyakan thrifting. Enggak itu anduk sebenarnya. Oke, gue berarti nggak bisa jawab nih. Eh, Lu mau naik, apa yang lu pengen tanya ke gue? yang gue pengen tanya ke lu tuh apa ya? Bingung kan? Lumayan sih. Gue suka ngeluarin pertanyaan yang gue kira seru ternyata kagak. Setelah nikah atau Enggak ada apa hubungannya. soalnya kakak gue setelah nikah langsung jokesnya langsung jadi oh dia setelah punya anak nih. Oh iya. Oh parah, Petra jadi sama sekali nggak lucu terus. Waktu itu jadi ngomongin orang aja. Oh iya, nggak apa-apa kan kakak gue sendiri, nggak apa-apa. Ah, lu oke, pertanyaannya adalah lo punya kakak Petra nih, musisi juga. Lo capek nggak sih atau lo ngerasa dibanding-bandingin nggak sih atau lo ngerasa kayak selalu kayak oh nih adanya Petra nih atau kayak lo ngerasa Dulu, pernah ngerasa di bawah bayangan gitu? nggak? awal-awal gue mulai nyanyi tahun berapa 2016 gitu. Pertama kali ngeluarin single gitu. Itu sering banget dapat kayak mirip banget sama Petra, lo nggak lebih bagus dibanding Petra, suaranya mirip lah apa kerenan kakak lo. Jadi gue awal-awal masuk ke industri musik lumayan banyak denger kayak gitu, ketemu yang kayak gitu lumayan banyak. Sedih nggak lo waktu itu? Cuman entah kenapa dari dulu gue nggak pernah sedih. Nggak pernah sedih, nggak pernah apa ya, nggak pernah kesel, nggak pernah gue masukin ke hati juga karena menurut gue tahu banget Petra orangnya kayak gimana, gue tahu banget gue orangnya kayak gimana, dan menurut gue kita adalah 2 orang yang sangat berbeda. Iya. Biarpun kita memiliki chemistry yang cukup kuat. Jadi kesamaannya juga pasti ada. Tapi kita adalah 2 orang yang berbeda, jadi gue santai banget kalau denger atau dapet informasi-informasi yang seperti itu, gue santai banget. Jadi jawabannya nggak ada pengaruh. Tepuk tangan dong Negatif untuk dulu. keteguhan hati Ben si Hombing. Gila, hati lo satu di sini, satu di sini. Asik, yang ini patah hati. Itu emoji Ini- nempel tuh. Yang ini kata oma gue beberapa hari lalu, oma gue nanya, Ben, oma baru tahu kamu ada tompel di pipi kiri. Oma ini tato bukan tompel. Dia bilang, oh tato. Baru tahu. Nih, kalau gitu sekarang siapa? Gantian Ben gue atau- lagi. Yaudah, lu deh Ben. It's time for me to guess. Pertanyaan kedua buat wow. Kedua buat susah nih kayaknya. Dari tadi nggak ada yang jawab bener, ini kayak tim kreatif jahat. Oke, siap? Ya. Apa ya? Gue lagi nungguin ada yang bilang mulai. Apa gue yang bilang mulai? Mulai. Mulai. Potong. Tadi kan lu gini juga, di depan maksudnya apa? Gue ngikutin lu sih. 2 kata. Nah iya. Iya. Potong. Loh, 2 siku. Hah? kan tadi lu bilang kalau gini 2 kata. Gue ngulangin lu maksudnya, gue ngikutin. 2 kata maksudnya. Gue jadi ngomong. Iya, Apa 2 bener? kata, 2 Iya, kata. oke. Iya. Iya, 2 kata. Topi, tunjuk, barbershop. Barber, tukang topi, thrift shop, admin, keringetan, barber, barber, 2 potong, potong rambut, potong baju,
saya. Hmm. Lu mau moles kepala gua? Gak kebayang. Udah segampang ini udah tipis, salah nih. Apaan? Tukang cukur. Lah, bener dong gua dari tadi Kan barber. Barber. Itu 2 kata, 1 bar, 2 ber. Karena lu biasa hampir semua lagu-lagu lu pakai bahasa Indonesia, jadi gua akan menganggap jawaban barber lu salah. Iya, ya udah. Gue terima. Oh, gue potong sama cukur doang, ya gimana? Pertanyaan buat lu, gue pengen kasih pertanyaan yang susah banget apa ya? Coba aja tanya. Kalau lo nggak jadi rapper, Vi, Wah, lo nggak jadi musisi, iya. Kalau dan lu baru menikah, sudah setelah ini itu tetap nggak jadi gitu. Pahit sih. lo ngelihat lo sendiri bakal terjun di profesi atau di industri apa? Secara profesional. Kayak gue jualan makanan sih, Ben. Jualan makanan, tapi Iya. makanan lo enak sih. Gue dari sekarang udah jualan makanan tuh, ada deket sini. Di Cipete. Oh ya dekat sini? Iya. Soalnya yang waktu itu gue pernah cobain, apa namanya? Pene. Yang pene itu pene enak banget sih, gue nggak Iya. bohong. No cap. Asik. No cap, iya. Tapi lu Kita pakai apa? topi. Ya kurang lebih. Dan lu pengen, maksudnya lu ngelihat lu bisa serius di, Iya. selain karena emang sekarang lu juga punya usaha di bidang itu. Iya, gue passionate sama itu sih. Gue tuh lihat ayam goreng ngambang-ngambang di minyak, gue udah terhibur gitu. Jadi kayak mungkin itu sih yang bakal gue lakuin. Itu passion gue sekarang. Sama mungkin gue pengen juga bikin brand atau banyak sih hal yang pengen gue lakuin selain rap. Selain musik gitu. Iya, dan gue percaya juga kayak apa ya, paling enak tuh berkarya kalau perut lo kenyang. Jadi lo nggak usah mikirin kayak gimana ya biar karya gue komersil, gimana ya biar laku di orang-orang. Gue lumayan jadi percaya itu sih sekarang. Dulu gue lumayan kental musik doang, gue mau jadi rapper pokoknya nggak mau tahu. Sekarang gue mulai bisa lihat celah-celah lain. Jadi menurut lu kalau udah kenyang berkarya bisa lebih bagus Lebih gitu, bagus bisa juga. lebih Iya. apa ya, lebih maksimal Lebih gitu. maksimal juga, kurang lebih gitu sih. Asik-asik jawabannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ben udah Sama-sama. mampir-mampir ke Hang In There. Ada yang mau lo sampein mungkin ke para pemirsa sosial media lo atau pesan-pesan, kesan-kesan? Jangan lupa subscribe ke channel ini. Kenapa semua pada bilang gitu ya? Karena semua pada bilang gitu. Jangan lupa subscribe ke channel gue. Nah. Sekarang jangan lupa subscribe ke channel gue. Tahun depan gue bakal ngundang Hafi juga. Bikin Gue konten. bakal bugilin dia. Yang bener aja Ntar lo. gue kasih saus Woi. pannya, gue masak, gue masukin ke oven. Bercanda. Cuman jangan lupa subscribe ke channel kita berdua. Jangan lupa follow Spotify kita berdua. Karena kita Musisi. adalah musisi juga. Jangan lupa endorse Ben si Hombi. Jangan lupa endorse Ben Xiaoming, jangan lupa endorse Hafi Prakasya. Bener kan? Lace. See you guys. See you guys. Have fun. Hang in there dan Oh, makanya itu ya. Hang in there. Iya. Asik. dan keren tapi jangan boncos. Keren tapi jangan boncos. Hang in there. Yes. Yes. Yes.